Nah, kebiasaan kita atau kebiasaan sebagian orang pada saat membersihkan hanya membersihkan di bagian dalamnya saja. Kalau bisa membersihkannya harus keseluruhan, sobat. Nah, terutama di bagian bawah ini, sobat. Karena apa? Karena kalau seperti kalian lihat di gambar yang saya tunjukkan ini, nah di bagian evaporator atau rak freezernya itu ada sebuah sensor, sobat. Hai sobat, kesalahan-kesalahan fatal apa saja sih yang bisa dilakukan pada saat membersihkan lemari es yang akhirnya membuat kebersihan lemari es jadi tidak maksimal dan malah mengganggu kinerja dari lemari es tersebut? Akan kita bahas kali ini. Yuk, simak terus. Menjaga dan merawat lemari es dengan membersihkan adalah salah satu cara untuk mempertahankan agar lemari es kita bisa awet dan panjang umur. Nah, namun permasalahannya kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat membersihkan lemari es tersebut, hasilnya juga bakal percuma. Nah, apa-apa saja sih kesalahan yang mungkin kita lakukan pada saat membersihkan lemari es yang mempengaruhi kebersihan lemari es dan malah mengganggu kinerja lemari es tersebut? Yang pertama adalah pada saat membersihkan kalian lupa untuk mematikan lemari esnya. Nah, ini adalah hal yang percuma ya. Karena apa? Karena kalau kita colokkan lemari esnya pada saat kita membersihkan, ini seperti halnya kita disuruh menguras air yang ada di dalam bak, tapi kerannya tetap dinyalakan. Nah, susah ya, bukannya tidak bisa kering dan bukannya tidak bisa bersih, tapi akan makan waktu. Nah, selain itu, listrik yang mengalir pada saat kita membersihkan lemari es ini juga jadinya mubazir. Nah, untuk itu, pada saat kita membersihkan lemari es, jangan lupa untuk mematikan lemari esnya. Nah, bagaimana cara untuk mematikan lemari esnya? Itu terserah kalian. Nah, kalau di lemari es kalian itu ada yang namanya tombol defrost, yang ada di bagian tengah tombol yang untuk mengatur suhu. Nah, kalian bisa tekan tombol itu juga. Nah, tapi kalau lemari es kalian tidak ada tombol tersebut, atau mungkin kalau kalian takut menekan tombol tersebut, ya paling gampang untuk mematikan lemari esnya dengan cara mencabut colokannya, sobat. Oke, nah kesalahan kedua pada saat membersihkan lemari es yang membuat hasil kerja kita tidak maksimal adalah tidak selesai pada saat membersihkan lemari es. Nah, jadi ceritanya pada saat kita membersihkan lemari es itu kan kadang ada aja pekerjaan kita ya. Nah, kalau hal ini malah membuat kita jadi tidak menyelesaikan pekerjaan kita untuk membersihkan lemari es, ini juga sebuah kesia-siaan. Karena apa? Karena biasanya pada saat membersihkan lemari es itu selalu ada sisa air ya. Nah, kalau kita tidak membersihkan secara tuntas, sisa air ini akan kembali menjadi bunga es dalam waktu seketika dan juga akan menyumbat beberapa lubang yang ada di evaporator atau yang ada di kulkas. Nah, selain itu juga titisan air yang mengalir pada saat kita membersihkan lemari es tapi tidak selesai, ini akan membentuk sebuah kerucut yang namanya stalaktit atau stalagmit yang gampang sekali malah menarik oksigen atau angin yang ada di dalam kulkas, yang kemudian akan mempercepat timbulnya bunga salju kembali, sobat. Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan nomor 3 yang mungkin dilakukan pada saat membersihkan lemari es. Oh ya, sebelumnya bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo buruan subscribe karena saya terus akan mengupload video-video yang berkaitan dengan kelistrikan yang pastinya bermanfaat untuk kalian. Terkait dengan review, tips menghemat listrik, juga tutorial perbaikan alat listrik yang pastinya mudah untuk kalian pahami. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, ayo buruan berikan like pada video ini dan jangan lupa bagikan video ini ke sosial media untuk teman-teman kalian. Yuk, sekarang kita masuk ke kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan ketiga adalah pada saat kalian membersihkan lemari es itu tidak di keseluruhan bagian dari rak freezer atau evaporatornya. Nah, kalau kalian perhatikan yang namanya evaporator itu bentuknya seperti ini ya, seperti kotak ya. Nah, kebiasaan kita atau kebiasaan sebagian orang pada saat membersihkan hanya membersihkan di bagian dalamnya saja yang ada bunga esnya. Benar kan, sobat ya? Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Kalau bisa membersihkannya harus keseluruhan, sobat. Jadi jangan di bagian dalam juga, tapi juga di bagian luar, bagian yang paling atas, samping-samping, juga bagian bawah. Nah, terutama di bagian bawah ini, sobat. Karena apa? Karena kalau seperti kalian lihat di gambar yang saya tunjukkan ini, nah di bagian evaporator atau rak freezernya itu ada sebuah sensor, sobat. Nah, sensor ini ditempelkan memang tepat di bagian bawah
dari rak freezernya. Nah, sensor ini berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada mesin lemari es kapan mesin tersebut harus berhenti bekerja atau memulai bekerja. Nah, kalau kita tidak membersihkan di bagian bawahnya, ini akan membuat jadinya kacau. Ini saya contohkan ya. Kalau kalian membersihkan di bagian dalamnya saja, tapi di bagian bawahnya, nah otomatis kan di bagian bawah ini masih terdapat bunga es. Dan hasilnya sensor pada saat itu membacanya sedang keadaannya dingin. Padahal di bagian sekeliling rak itu kan sudah tidak ada es ya sobat ya. Hasilnya dia akan memberikan informasi yang kacau. Nah, seharusnya misalnya kalau dia posisinya benar-benar kering ya, tidak ada es lagi, dia harusnya menyampaikan bahwa lemari es boleh berhenti bekerja pada 1 jam kemudian. Oke. Nah, tapi berhubung karena dia sudah salah baca dan menganggap bahwa lemari es ini masih dingin, akhirnya dia sudah berhenti pada saat 45 menit kemudian. Hasilnya pekerjaan lemari es untuk mendinginkan jadi terganggu. Seharusnya bekerja 1 jam, akhirnya cuma bekerja 45 menit. Dan ujung-ujungnya es batu atau makanan yang ada di dalam jadi terlambat dinginnya sobat. Dan hasil paling akhir adalah dikarenakan sensor salah membaca dan juga salah memberikan informasi kepada mesin lemari es, hasilnya adalah mesin lemari es lebih banyak mengkonsumsi arus listrik sobat. Dan ujung-ujungnya ini namanya kan pemborosan. Oke sobat, nah langsung kita lanjut ke poin keempat. Nah, kesalahan keempat yang mungkin dilakukan pada saat membersihkan lemari es adalah kalian tidak menyelesaikan dengan menyempurnakan atau dengan finishing. Nah, jadi pada saat kita membersihkan lemari es, kita dituntut untuk tidak cuma membuang bunga salju atau bunga esnya sobat, tapi juga kita harus membersihkan sisa air dan juga melakukan finishing dengan cara mengelap di bagian freezernya sobat. Nah, jadi dengan mengelap, yang namanya sisa air embun-embun itu akan tuntas sirna. Karena apa? Nah, seperti juga hal-hal sebelumnya, karena sisa air, embun atau uap yang tersisa dan tidak kita bersihkan, ini akan mudah sekali menarik oksigen atau angin yang ada di dalam kulkas. Nah, hal ini juga lah yang kembali mempercepat timbulnya bunga salju sobat. Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan kelima yang mungkin dilakukan pada saat membersihkan lemari es. Oh ya, bagi kalian yang menonton video ini dan masih bingung dengan penjelasan yang saya berikan di video ini, silahkan ajukan pertanyaan kalian dengan mengetiknya di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Oke sob, nah kesalahan kelima atau kesalahan terakhir yang mungkin kita lakukan pada saat membersihkan lemari es adalah menggunakan benda tajam pada saat membersihkan rak freezernya. Nah, ini tidak boleh ya, karena apa? Karena kalau rak freezer kalian atau yang namanya evaporator itu terluka atau mungkin berlubang pada saat kalian membersihkan dengan benda tajam, nah ini lubang ini akan membuat cairan freon atau cairan pembeku yang berasal dari mesin lemari es ini akan keluar. Dan ujung-ujungnya kalian akan mengeluarkan biaya yang lumayan mahal untuk memperbaiki lemari es tersebut. Oke sobat, nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, di video berikutnya kita akan masih membahas seputar lemari es ya sobat ya. Nah, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Oh ya, bagi kalian yang punya requestan video, silahkan ketik juga di kolom komentar ya. Oke sobat.